Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayahnya kesana. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Kamu juga. Kita lihat dulu. Ini multi talenta ini. Ya. Tidak, kita tes dulu. Ya, motor lesu. Kita hanya masuk di YouTube saja sudah luar biasa. Ya, ini teknik meka buah. Jangan ganggu dulu saya. Saya lagi ingat ini cara kume sewaktu di Wawoni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah. Orang ragukan saya. Saya ini hanya saya lupa caranya membuang dengan baik. Kalau dulu ini saya kasih puli ini. Pak Sewang, tapi paman saya. Ini Pak Desa Marga Cinta. Kita bisa duduk bareng dengan beliau. Beliau ini adalah orang yang hebat. Kenapa saya bilang hebat? Di satu sisi mengerjakan pekerjaan pemerintahan, tapi di sisi lain mengedukasi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan lain. Di tengah kesibukan, ikan koin mereka bisa budidayakan. Masyarakat Kota Kendari datang beli di sini. Saya mau tanya Om, sejak kapan ini dibikin? Kalau saya ini baru, kecuali pada saya ini sudah tahun yang lalu 15 sudah pada saya. mulai 20 tahun sudah. Oh, di Marga Cinta Iya, memang iya. 15 sampai 20 tahun Iya. sudah ada. Kita ngirim sampai ke Wanci, Pak. Oh, gitu. Wanci, Iya. ke Unaha, sempat ke Palopo juga. Ah. Jadi, saya mau tanya supaya masyarakat netizen bisa tahu hitungan-hitungan ekonominya kalau satu kolam atau satu berukuran berapa itu untuk budidayanya? Yang ini 200 sampai 400 ekor, Pak, yang Nah, Iya, 6 kali 10, 6 kali 10, 6 kali 10 sampai 400 ekor. Bibit yang mulai disalurkan karena koin itu kan diseleksi dulu motifnya, warnanya, kelasnya. Oh begitu. Iya. Kok pantas Om tadi bilang jangan di situ. Ada kelasnya, ada grade-nya, Pak. Ada Ah. grade-nya ada. Ah. Size 5 cm sampai 10 cm. Itu bergeser ke petani. Alhamdulillah dulunya ini baru tahun ini, Pak. Saya sudah kumpulkan 5 kelompok ikan. 5 kelompok di sini. Ya, awalnya hanya satu ini. Kelompok ini kita punya kelompok. Satu kelompok. Berarti Om ini awalnya kelompok. Saya gabung Iya, nanti November saya gabung. Sekarang sudah ada 5 kelompok didefinitifkan. Ah, pertanyaan saya Pak Desa, kan ini di Marga Cinta. Bagaimana kalau kita buat di luar Kecamatan Moramo? Apakah nanti Pak Desa mau menjadi mentornya atau menjadi pelatihnya yang mengajarkan? Siap, kalau memang sharing, insya Allah saya bisa bantu gitu. Mantap. Harapan saya, Pak, Kelompoknya apa, soalnya Budi? sebenarnya saya sudah sampaikan juga Pak Bupati. Budi. Hanya mungkin tingkat gimana ya, ini jadi desa agrowisata. Ah, Saya sudah koordinasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi, bahkan ada beberapa mitra pariwisata. Travel itu termasuk rute Marga Cinta, jadi Namu, Sumber Sari, ke Marga Cinta, turis asing. Hanya saya berharap ada SK. oh, SK dari Dinas Pariwisata Kabupaten. Memang untuk standar pariwisata kita belum. Yang bisa diambil dibuatkan ke Marga Cinta Desa Persiapan Agrowisata. oke. Binaan Kabupaten Tangerang Selatan. Ah, makasih banyak. Ini alhamdulillah awalnya bincang-bincang kita bisa menjadikan sebagai objek wisata. Kalau sudah jadi objek wisata, insya Allah mau tidak mau bukan saja ikan yang datang dilihat, kuliner-kuliner lain bisa tumbuh, insya Allah. Rencananya juga Pak, mungkin dana desa program tahun depan saya mau alokasikan, jadi ada tempat, kebetulan area pasar itu luas di pusat lelang koin nantinya. Pusat lelang koin dengan standarisasi Ini nasional. yang dari PU sudah ada di atas itu. PU.
pegawai dari provinsi sudah buka lahan di atas. Kawahan. Masuk di dalam kelompok di Marga Cinta. Berarti memang di sini bagus habitatnya berkembang nih. Air, pH, Ya, air. banyak yang klaim Pak. Kalau kan brand kita belum punya brand. Selalunya ikan dari kita diklaim ikan dari Blitar. Padahal ikan dari kita Ji. Oh, kalau begitu betul yang dibilang Pak Jun. Buat sertifikasi di sini. Nanti coba di dulu apa yang mau syarat-syarat sertifikasi nanti coba kan kita Pak Jun. Apa yang supaya dapat Tidak, beliau. kalau sertifikasi sini memang pembenihan sini sertifikasinya. Gurame Pak. Kalau gurame sudah disertifikasi oleh Dinas Perikanan, yang koi yang belum. Yang perikanan provinsi atau kabupaten? Kabupaten. Oh sudah. Nanti insya Allah catatan kita ada 2. Pertama pariwisata terkait dengan agrowisata. Yang kedua terkait dengan sertifikasi ikan koi supaya labelnya label Konawe Selatan insya Allah. Wih enak sekali nih Pak Kapolsek. Pak yang dilakukan urusan. Porang. Luar biasa orang-orang cerdas. Jadi alhamdulillah saya bertemu ya mereka ini di satu sisi senang dengan hobi budidaya, tapi di sisi lain beliau ini juga ya namanya berhatinya memang orang-orang hatinya hati bunga. Bunga kan? Pesan apa lagi yang bisa disampaikan Pak Om atau Pak bisa? Infrastruktur saja Pak, Oh iya, jalan. Baru-baru Pak dari PU sudah diukur kabarnya tahun ini, tapi nggak tahu juga masih anggaran di konsen. Itu kalau insya Allah kita dapat pen, insya Allah kemarin itu sudah menjadi kebijakan kita untuk ada beberapa itu 12 kilo satu wilayah, istilahnya satu dapil, insya Allah. Jadi kita kurang lebih 48 kilo. Insya Allah dapat. Kemarin itu kalau sudah di itu insya Allah. Hanya kita lagi carikan insya Allah. Ini di akses yang tadi pekerjaan jalan nantinya itu Pak kan di tengah sawah, di sana ada petani sayur, tomat, padi. Bisa di pinggir jalannya kita buatkan saung-saung gazebo, supaya mereka pajang buah-buahan yang Oke. tembus melingkar ke Ini kan jalan wisata nih, persawahan dia. Luas di sini persawahan. Mungkin silakan ada yang mau tanyakan sama Pak Desa sama Om. Ini tidak usah panggil Pak Sekwan, beliau ini sudah petani. Jadi kita datang bertemu ini bukan kapasitas jabatannya. Ada ahlinya itu Pak. Kita jadi diskusi ini ya diskusi bukan kopi, diskusi kelapa. Saya malah enaknya begitu. Artinya saya ini ketemu hari ini ya karena pikiran kita pikiran positif, ketemu orang-orang hebat, ketemu Kapolseknya hebat. Pak Camat tadi, Pak Desa luar biasa, masyarakat nelayannya juga orang yang mau berdamai, alhamdulillah. Ketemu lagi Om di sini, wih, orang-orang hebat insya Allah. Tapi saya kalau dijadwalkan kan pasti nuansanya berbeda. Iya, ibaratnya alam ya, memang betul kenyataannya. Artinya jalan begini lebih enak karena yang ditampilkan itu tidak ada yang direkayasa. Kalau kita buat jadwal kan seakan-akan diatur memang. Nah, sudah ada tenda di depan. Ini kan enak, kita lihat betul-betul aslinya. Subhanallah. Dia mau pulang ganti kan, saya bilang jangan. Jadwal pasti ya pakai baju. Saya tadi mau mendalami. Kan ini kan 15-20 tahun yang lalu. Itu awalnya memang terbetik di pikirannya itu mau dibudidayakan atau hanya iseng-iseng? Kakek hanya masih manual cara budidayanya. Saya tamat kuliah 99 Pak. Jadi sampai sekarang saya punya ijazah dengan istri di Unhalu, saya belum. Alumni apa? Unhalu. Jurusan? Agroindustri pengolahan hasil. Oh, pantas. Beliau senior saya waktu di SP Pak. Beliau kakak satu tingkat aja. Jadi saya langsung pulang kampung bertani. Saya ingin buktikan bahwasannya selain pegawai negeri bertani juga menjadi. Bareng dari kepala desa Pak, saya dirikan juga sekolah SMK waktu itu. Ya sekarang sudah negeri. Saya menamatkan 3 angkatan. Saya SMK pertanian 8 sekolah 8. SMK 8 konsen. Iya. Saya ngerintis itu, saya ngajar selama 3 tahun. Pertanian ya. Satu hal yang para netizen harus pahami, ada kata-kata yang bijak sekali menurut saya Pak Desa tadi. Bukan saja jadi PNS, bukan saja jadi TNI Polri kita bisa hidup, tapi
jadi wira swasta pun, wira usaha pun itu bisa sukses seperti beliau. Oleh karena itu kita jangan selalu menggantungkan diri kita harus jadi PNS. Artinya kita mulai sekarang merubah cara berpikir kita. Yang paling penting itu cara berpikir. Saya luar biasa. Nah, setelah berkembang dari dari nenek, bapak sampai kita ini budidaya tradisional dulu itu bagaimana modelnya? Cara memijahkan saja, Pak. Pemijahan sekarang sudah pakai bak-bak, pakai karamba, terus sirkulasi airnya, bahkan pematang juga sudah mulai pelan-pelan dipermanenkan. Berarti Om Dua ini sudah bisa kasih kayakuen ikan. Sudah jago, Pak. Sudah jago. Itu ada memang tekniknya. Iya, tapi tidak rumit. Mudah. Semua masyarakat bisa. Lantas kita mau tahu ikannya birahi atau tidak, bagaimana caranya? Kalau cewek kan masih bisa kita lihat. Iya. Sudah merah-merah mukanya sudah bisa itu. Jangan betinanya dulu dipahami, nanti dipisah. Jantan harus di satu tempat, betina di satu tempat. Tapi ketahuan Pak kalau belum ada telurnya karena gemuk dia sama Membedakan betina dengan perempuan jantan. manusia. Dia gembung perutnya besar perutnya, baru bibirnya merah, hitam bawah. Nanti sudah matang konak siap dikawinkan. Oh, dia sistemnya sebelum dikawinkan dia sudah bertelur dulu. Iya, ada di perutnya. Kalau Iya. Oh, saya kira dia seperti manusia ketemu dulu, baru terbuahi, baru berisi nah ya. Di luar, Kawin dia luar, pembuahan, kawin pembuahan. luar. Kawin luar. Oh. Iya. Ada lagi istilah kawin luar ya. bukan kawin di luar. Kawin luar. Kawin luar. Bukan lagi tumpah luar ya. Tapi dia jam-jamnya enggak ada jam sekian Malam biasa. 11, Jadi 12 sore ya, jam 12 ke bawah sampai subuh. sampai biasa subuh. jam Oh, berarti sama dengan ikan mas. Ya, sama persis, Pak. Sama persis. Sama persis. Perlakuan sama persis. Ya karena ikan mas itu kan kalau dia mau dia lompat-lompat, Iya. dia rewel apa Iya. itu dia gerasa gerusu, dia aktif. Iya. Sama persis, Pak. Sama persis. Dan ini yang 5 kelompok itu Dia ribut. persiapkan induk. Pemijahannya cuma satu kali diajarkan selesai. Tidak harus lama proses belajarnya. Dari 0 hari setelah dia jadi anakan sampai dia jadi induk itu butuh berapa lama sampai dia jadi induk? Kalau sampai jadi induk 1 tahunan, 1 tahun sampai 2 tahun. Hanya kalau dari nener, dari telur jadi nener itu sekitar seminggu, ditebar di kolam luas, sekitar 1 bulan sudah bisa masuk 5.000. Kalau yang saya jala tadi itu umur berapa? Ada yang sudah 5 bulan 3 tadi. bulan, ada yang 5 bulan, Berapa? ada yang 2 bulan, 5 bulan yang tadi. kecilnya itu. Dari Dia misalnya besar. dari Nener? pemija, dari pemija. Kalau dari nener sampai ke yang 5.000 1 bulan, 1 bulan setengah lah. Udah size 5.000, 5 sentian. Dari pemijak ke petani itu yang 5.000 sampai ke 3 bulan itu sudah laku 50, 100, paling murah 25 ya. Ya, ini setelah minum kelapa, minum air panas, makan pisang goreng, kita mau lihat kolam pemijahan dan indukan. Apa ini, Om? Kan kau juga. Tidak, ini apa ini? Penyaring, saring. Oh, supaya ikannya enggak ikut. Iya. Ini air dari gunung. Dari sebelah. Iya, dari gunung. Oh, ini no pensi ikan nih. Iya. Keluar apa gitu? Kenapa Pak Desa dikasih begitu anunya dia sampai jatuh-jatuh supaya ada oksigen? Iya. Sirkulasinya bagus, Pak. Berarti yang saya bikin itu dalam Pak Desa sampai Lebih- begini yang di lebih- belakang rumah. Kalau untuk pembesaran justru lebih deras, lebih dalam, lebih bagus, Pak. Iya. Ini. Masya Allah. Ini dia tolongnya. Saya mau lihat induk yang harga 3 jutaan. Ayo, ini Mbak, ayo Mas. Ini yang 3 jutaan. Ada yang lebih? Dari anak-anaknya ini ada yang lebih bagus anunya, motifnya. Iya, banyak. Yang mana? Itu dulu. Oh, main sembunyi kah?
Biasanya mereka memang kumpul di pinggir-pinggir. Biasa dekat makan. Ya, napi-napi tempat makan sudah. Maka udah simpan di sana, kita beli. Wih, itu tanah yang gagap. Wih, gagahnya tadi tuh, Iman. Alhamdulillah, ini paman saya. Ternyata beliau menyimpan segudang berlian di Moramo, khususnya di Marga Cinta. Bersama dengan Pak Desa. Pak Desa ini ternyata selama ini saya hanya tahunya jadi kepala desa. Ternyata dia juga simpan emas di rumahnya. Tadi dia kasih lihat saya di sana. Padahal di sini ada yang lebih mahal. Yang kakak kalah. Ayo, makasih banyak. Ayo, makasih banyak. Ya, kami terima kasih.